Ya pokoknya salam silaturahmi buat semuanya. Buat abang salam silaturahmi ya dari saya. Salam Silakan, Bang. silaturahmi buat teman-teman abang juga salam silaturahmi. Tapi sebelum aku ke Tema. ini apa? Ada sampai Tema. ke tema. Mm-mm. Saya mengucapkan terima kasih buat abang karena semakin yang tadinya apa nggak serius mempelajari Al-Quran jadi mempelajari gitu aja. Iya. Jadi dampak positifnya ada kan, Bang ya? Positifnya Iya. ada. Artinya selama ini kalian jadi malas baca Quran. Selama ini, bener ternyata ini orang Kristen malahan dia lebih tahu nih. Saya harus terpacu untuk mempelajari agama Islam. Tapi hati-hati bang. Semakin anda nanti baca, mendalami agama Islam, semakin dekat pintu gerbang nanti untuk meninggalkannya. Silakan bang. Silakan. Ya, ini untuk di tema itu memang di apa di perkataan yang itunya nggak ada mengatasnamakan Muslim. Oke. Waktu Muhammad berkata kepada orang-orang supaya menghirup air, mereka Muhammad berkata kepada orang-orang Muslim tidak? Ya, gini bang, karena pas Nabi Muhammad itu apa mengajak untuk agama Islam atau mengenalkan Al-Quran itu kan bukan ke Muslim aja gitu. Bukan, masalah perkara yang setan bermalam ini bang. Ya, Oke, saya tampilkan saja ya. Tadi abang bilang katanya sudah menyimak dari awal. Baik, baik, saya tampilkan. Kita tampilkan lagi ya bang ya. Nih, nanti habis ini kita langsung lanjut ke ini berikutnya bang ya. Nih, coba abang bacakan bang. Coba bacakan. apabila Nih, Abu salah Hurairah. seseorang, Nih, Abu Hurairah. Lanjut. ya, ya bang nggak, ya nggak jelas di sini. Oke, baca aja di sini. Ya, apabila salah seorang kalian bangun tidur, Oke, kalian di sini siapa bang? kalian itu buat orang gitu. Ya, Muslim atau Nasrani? Ya kalian itu bisa Nasrani, bisa Muslim, Waduh. Di sini dalam konteks ini Muhammad lagi ngomong sama siapa, Bang? sama orang, manusia sama Iya, manusia. sama manusia, sama para sahabat, sama para pengikutnya, betul? Ya, Ah, berarti di sini Muslim atau Nasrani atau Yahudi? ya itu Pada kan konteks ini. beda pemahaman. Mungkin ada yang bilang Muslim, ada yang Enggak, ke kalau dalam semua orang. konteks ini Muhammad lagi ngomong kepada orang Yahudi atau orang Nasrani atau Muslim? Kalau itu kurang tahu ya. Pokoknya Kurang kalian tahu. itu, ya kalian itu berarti banyak orang gitu. Iya, artinya kalian di sini Muslim atau orang Nasrani? Bisa kalau tergantung ada yang di sananya, ada kalau ada yang Nasrani ke Nasrani, ya Islam gitu kan di situ nggak. Berat ini sudah. Oke, baiklah, lanjut. Oke, lanjut. Jadi, terus lanjut. Bangun tidur. Bangun tidur hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali karena setan bermalam di dalam hidungnya. Oke, benarkah bahwa setan bermalam di lubang hidung? Kalau ya mungkin Wah, mulai ragu-ragu dengan Muhammad. tidak di hidung aja ya gitu. Bang, jangan ragu-ragu dengan Muhammad. Bahkan setan itu makan pakai tangan kiri, betul? Sebentar nih, saya bukakan lagi ya, Bang ya. Nih, setan itu makan pakai tangan kiri. Nih, sebentar, Bang ya. Ya. Nih, sebentar. Nih, Bang. Nah, ini coba bacakan ini, Bang. Jika Jika seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum, maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya. Karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula. pula. Hadis riwayat Muslim nomor sekian sekian sekian. Jadi setan makan pakai tangan kiri, betul? Ya, Anda percaya? percaya. Iya, setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Yang dimakan dan diminum apa?
Apa yang dimakan dan diminum oleh setan? Nggak tahu. Meninggal. Loh, katanya makannya pakai tangan kiri. Minumnya makanya pakai tangan kiri. Yang dimakan dan diminum apa kalau begitu? Yang dimakan dan minum ya nggak tahu makanan setan itu apa. Nah, terus saat bagaimana Anda percaya dia makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri? Kalau Anda tidak tahu jenis makanan dan minumannya, berat ini saudara-saudara. Bahkan tembakau itu berasal dari kencing setan, betul? Nggak tahu. Duh, nggak tahu juga. Makanya saya bilang, Bang, Anda belum mendalami agama Islam. Iya, karena kan baru tadi makanya aku bilang positifnya. Jadi saya lebih mendalami gitu. Nah, jadi Anda percaya bahwa setan makan pakai tangan kiri? Percaya. Nah, kalau setan makan pakai tangan kiri, apa yang dimakan? Nah itu makanannya nggak tahu. Bagaimana Anda bisa percaya kalau begitu, Bang? Ya kalau ya di hadis aja gitu. Oke lah, Bang. Itulah maksudnya, Bang. Saya bilang. Nah, setan itu bertanduk, betul? Ada tanduknya? Iya di kamar-kamar. Iya, lu menurut hadis ada tanduknya nggak? Setan itu ada tanduknya nggak? Bertanduk ya benar. Nah, salah satu setan-setan itu sudah masuk Islam, tahu nggak? Ada, iya. No, berarti satu-satunya agama yang dianut setan apa? Islam. Islam. Ya. Makanya Bang, nanti ada setan yang masuk surga, betul? Ada. Iya, makanya aku Jadi bilang Bang, ketika Anda mempelajari Al-Quran, Anda nanti disuruh beriman kepada Injil. Nah, di dalam Injil dikatakan bahwasanya setan itu atau iblis itu adalah bapak segala tipu. Bapak segala dusta dikatakan. Jadi setan itu rajanya dia, ahlinya berdusta. Nah, setan atau iblis yang di dalam Injil disebutkan bapak segala dusta, katanya sudah masuk Islam kata Muhammad. Betul? Betul. Nah, Ya, makanya saya bilang, Bang, bagaimana Anda mau ikut bersama-sama masuk surga dengan bapak segala dusta? Ini Bang, kalau apa menurut saya gitu setan aja masuk Islam gitu, apalagi manusia kan gitu. Bang, justru ini jadi pertanyaan besar. Kalau setan masuk Islam, lalu apa bedanya agama saya dengan agamanya setan? Ya, jadi mungkin setannya bertobat. Setan bertobat. Bang, kalau setan bertobat namanya pasti bukan setan lagi. Iya. Gimana? Bang, jadi gini loh, intinya maksud saya begini. Sebenarnya itu tidak ada dalam Al-Quran, Bang. Iya. Tidak ada itu dalam Al-Quran setan masuk Islam. Tapi ada di dalam Al-Quran itu jin. Jin yang mendengar, aja, iya. Jin yang mengerubungi Muhammad, mendengar Muhammad membaca ayat Quran, lalu mereka masuk Islam, betul? Iya. Nah, sekarang begini Bang, Yang saya maksudkan itu begini Bang. Ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad itu bertolak belakang. Kalau Anda mengikut Yesus, pastilah Anda itu tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Muhammad. Nah, salah satu yang diajarkan oleh Muhammad itu adalah ini, Bang. Nih, makanya kalau Anda mengikut Muhammad, nanti Anda akan pergi ke Arab, Anda akan menciumi batu ini. Betul? Betul? Tahu ini batu apa? Batu yang di Mekah. Iya, Hajar Aswad. Ya, Hajar. Nah, Hajar Aswad ini, Mekah ini dulu adalah tempat orang-orang Quraisy menyembah Tuhannya mereka, betul? Ya. Dan mereka bertawaf sambil telanjang di sini, betul? Tahu nggak? Jangan aja tahu atau Ya, tidak? Nggak tahu makanya. Nah, berat kan? Berat.
Dulu mereka tawaf sambil telanjang di sini, Bang. Mereka bertawaf, muter-muter, ya kan? Mereka menyembah berhala-berhala mereka di situ. Nah, maka menjadi pertanyaan besar, Bang. Makanya ini, kenapa tempat pagan Quraisy tawaf telanjang ini sekarang dipakai oleh orang Islam? Dengan modifikasi-modifikasi tertentu. Dulu mereka tawafnya telanjang, sekarang tawafnya pakai kain ihram, betul? Betul. Iya. Mm-mm. Sekarang Ya, saya tanya, apa faedahnya menciumi batu? Faedahnya kurang tahu. Apakah batu itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat? Yang saya tahu ada penelitian batu itu memang bukan dari bumi gitu. Bang, yang saya tanya bukan asal-usul batu. Yang saya tanya, apakah batu itu, dia itu benda mati atau benda hidup? Benda mati. Benda mati. Apakah benda mati itu bisa berbuat apa-apa terhadap Anda? Tidak. Menghapus dosa Anda, bisa? Tidak. Tapi kata hadis, mencium Hajar Aswad ini menghapus dosa-dosa, betul? Betul. Iya, makanya orang muslim berbondong-bondong mencium Hajar Aswad ke Arab. Saya juga pengen ke sana. Iya. Bang, sekarang saya tanya Bang ya, Abang jujur nih Bang. Ya. Kalau ada sekelompok orang, mereka berputar-putar mengelilingi pohon beringin. Lalu sujud menghadap pohon beringin itu. Lalu mengucapkan kepada pohon beringin itu, kami memenuhi panggilanmu. Lalu cium-ciumin pohon beringin itu. Sekarang saya tanya jujur Bang, apakah mereka sedang melakukan ritual penyembahan pohon beringin? Ya. Nah, sekarang kalau pohon beringinnya saya cabut, saya ganti dengan batu ini. Apakah masih tetap mereka melakukan pemujaan terhadap batu? Tergantung perintah. Nah, kan mulai standar ganda kan. Ini cuman objeknya saja yang diganti, Bang. Kalau orang putar-putar pohon beringin, cium-cium pohon beringin, manggil-manggil kami memenuhi panggilanmu, sujud, Anda bilang itu namanya penyembahan pohon beringin. Sementara pohon beringinnya dicabut, diganti dengan batu ini. Putar-putar batu, sujud, cium-cium, panggil. Anda lambaikan tangan ke batu ini, Bang. Ya kan? Anda melambaikan tangan begini ke batu itu sambil bilang, labbaik Allahumma labbaik. Tahu nggak artinya apa? Enggak. Artinya kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Betul? Iya. Sekarang saya tanya, apakah hukum yang sama masih sama tadi kepada terhadap orang yang menyembah pohon beringin? Sama. Iya, berarti menyembah batu hitam enggak? Ya, tapi Tergantung lagi. ini Bang, Silakan. kalau saya Tuhan itu kan tidak berbentuk, tidak bertempat dan tidak bernyawa gitu. Baik, ada Al-Qur'an di situ, Bang? Enggak ada. Ada tapi di bawah. Apakah Anda sudi membuka Al-Qur'an? Sudi lah. Boleh dibuka Al-Qur'annya? Tapi ini enggak ada artinya, Bang. Nah, itulah sebabnya Anda tidak tahu isi Al-Qur'an. Bang, Paling saya kalau Abang buka Quran, kan cuman Arabnya doang. ya. Selama ini apa diajarin sama guru-guru, sama ustadz-ustadz? Baca Al-Quran dapat pahala, betul? Betul aja, tapi Bang gini. Makanya Anda kalau baca Quran tujuannya bukan mau ngerti artinya, tapi mau dapat pahala, betul? Iya. Itulah makanya Anda tidak ngerti-ngerti ajaran agama Islam. Karena tujuan Anda baca Quran mau dapat pahala, bukan mau tahu isinya, betul? Betul, tapi setelah nonton Bang Edis, nah jadi saya lihat ini artinya ini Baik. gitu. Tadi Abang bilang Allah itu tidak berbentuk, betul? Ya. Nah, sekarang saya tanya sama Abang. Menurut Al-Quran, Allah itu punya betis, betul atau tidak? Tidak. Ada Al-Quran di situ? Ada, nggak ada artinya itu, nggak ada. Jadi Mau saya Al-Quran bacakan ayatnya? Boleh, Bang. Baik. Saya bacakan ayatnya, Bang ya. Itu ada di dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-42.
Iya. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Di sini suatu waktu Allah itu akan menyingkapkan betisnya. Dan orang-orang disuruh sujud. Nah itu kalau menurut saya, pemandangan saya itu bukan betisnya Allah, tapi betisnya seseorang gitu. Duh, makanya bang. Oke nih, saya tampilkan lagi bang ya. Saya tampilkan lagi. Ini berat, ini saudara-saudara. Ini kita harus sabar mengajari kaum muslimin. Agamanya ini saudara-saudara ya. Harus sabar kita. Oke baik nih bang ya. Nih, bang bilang Allah tidak punya wujud. Sedangkan di sini Allah punya betis. Nih bang ya. Ini Quran surat Al-Qalam ayat yang ke-42. Oke, kita klik. Nih ya, nih pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Kita lihat ini di tafsirnya, lihat bang ya. Tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syekh Dr. Syahli bin Abdullah bin Hama Humaid, Imam Besar Masjidil Haram. Bayangkan bang, Imam Besar Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram. Pada hari kiamat ketika muncul huru hara, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya. Huruf besar. Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya Allah. Dan manusia disuruh untuk bersujud. Betisnya siapa di sini, Bang? Nah, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya dan manusia diseru untuk bersujud. Oke, betisnya siapa di situ? Menyingkapkan betisnya Bang, manusia. betisnya siapa? Betisnya manusia. Ini N-nya huruf besar atau huruf kecil? Gede, besar. Kalau N-nya huruf gede berarti merujuk ke siapa? Kalau misalkan gini, lalu saya berat saudara-saudara. Ucapan saya. Sampai kapan Anda harus menipu diri Anda sendiri, Bang? Anda ini termasuk orang-orang yang nekat kalau begini, Bang, caranya. Termasuk orang yang nekat Anda begini caranya, Bang. Bang, boleh saya nanya, Bang? Bukan, Anda ini termasuk orang yang nekat. Sudah nyata-nyata di situ dibilang betisnya Allah, Anda bilang bukan. Gak boleh begitu, Bang. Dalam diskusi setidak-tidaknya walaupun kita tidak punya ilmu, ada kejujuran. Sorry saya lupa. Anda kan memang diajari boleh bohong oleh Muhammad. Ya, Boleh, Bang. Muhammad itu membolehkan orang Islam berdusta di dalam 3 hal. Salah satunya adalah ketika menghadapi musuh, betul? Betul. Iya, makanya kalau Anda berdusta kepada saya tiada heran. Ini, Bang. Berarti saya juga pernah berbohong. Kan boleh itu 3 perkara. Perkaranya itu ada 1. Saya kan main di kafe-kafe itu. Terus ada tamu yang nawarin minum. Mabuk. Nah, aku tolak, tapi secara membohong. Maaf Bang, lambung saya udah kena, nggak bisa minum, mohon maaf. Nah, itu salah satu perkaranya, mungkin 1 perkara. Iya, kenapa harus bohong? Ya karena kalau misalkan nggak berbohong gitu, dia nyuruh minum. Gitu iya kan. makanya Bang, mengikut Muhammad, Abang jadi tukang bohong kayak begitu. Kalau saya gampang saja. Kalau saya gampang saja, nggak usah saya ke kafe ngapain. Nggak usah, saya di rumah saja. Lebih enak bercengkrama dengan keluarga. Ya kan kerja saya memang di kafe. Gimana Anda ini? Bang. Kerja saya memang nyanyi di kafe gitu. Bang, sekarang tuh begini. Kalau hal-hal yang kecil saja Anda sudah harus berbohong begitu, bagaimana dengan hal-hal yang besar? Di dalam Injil diajarkan, jika iya katakan iya, tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kenapa harus bohong untuk hal-hal yang kecil-kecil saja?
bebas itu kan. Sekarang kan saya itu, tanya Bang, coba Abang jujur dari hati nurani. Yang benar itu dusta atau jujur? jujur. Jujur. Di hati nurani Anda, saya percaya hati nurani Anda itu nggak berbohong. Ya. Di hati nurani Anda mengatakan jujur. Tetapi karena Anda ngikutin Muhammad, Anda membela daya upaya untuk berbohong. Betul? Iya, kan Itu nggak, akibat Anda ngikutin Muhammad, Bang. kan ada 3 perkara aja gitu. Jadi bohong itu cuma 3 perkara aja di saat kita apa gitu. Di saat kayak tadi gitu. Iya, jadi begini Bang. Al-Quran sendiri tuh mengatakan, katakanlah perkataan yang benar. Tapi Muhammad bilang, boleh berdusta dalam 3 perkara. Kadang-kadang Artinya gini, Bang, bertentangan 3 tidak? perkaranya gini, Bang. 3 Artinya perkaranya bertentangan enggak firman Allah dengan perkataan Muhammad bertentangan Iya. tidak? gini. Iya, 3 perkara itu kan. Bertentangan, Bang. Iya benar. Padahal Terus, apa kata Muhammad? Barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Betul? Iya betul. Nah, taat Kadang-kadang kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah. Tapi Muhammad mengizinkan boleh berbohong. Yang benar yang mana? kadang-kadang orang tua juga, mungkin orang tua abang juga pernah berbohong ke abang. Iya, tetapi itu berbohongnya tidak karena kita gini, jadikan Bang. kebenaran. Gak usah orang tua Bang, saya saja sering berbohong. Ya, karena Tetapi gini. apakah itu bisa saya katakan sebagai kebenaran? Nggak bisa. Iya, tetap aja. Nggak bisa itu saya gunakan sebagai bahwa itu benar, nggak bisa. Kadang-kadang saya ditanya, bro, pinjem duit bro. Saya bilang nggak ada bro. Iya. Saya bilang nggak ada. Kadang-kadang gini, Bang. Tapi apakah itu saya benarkan bahwa itu benar? Enggak. Saya nggak mau bilang itu benar. Tetap saja itu saya bilang salah. Karena saya tidak jujur. Saya katakan dengan tegas, saya di situ salah karena saya tidak jujur. Nah, bedanya dengan kalian udah bohong membenar-benarkan diri. Iya. Maksudnya 3 perkara itu orang tua kita juga suka ngebohong ke anaknya karena gini. Bu makan bu. Oh, ibu udah makan aja. Kamu yang banyak makannya. Padahal kan orang tua belum makan. Seperti itu. Bohongnya gitu. Bukan begitu bohong yang diajari Muhammad. Contoh Ya, misalnya salah satu bohong antara suami dan istri, betul? Ya, Nah, boleh berbohong antara suami dan istri? tidak boleh. Loh, benar-benar Anda ini salah satunya bohong boleh begitu. Antara suami dan istri boleh bohong. Enggak, perkaranya enggak ada di situ hadisnya. Oke, baik saya putarkan. Ini banyak sekali Anda tidak mengerti ajaran agama Islam ini, nekat Anda ini. Ya, nih ya. Nih Bang, kalau Anda tidak percaya, nih ya. Nih, berdusta itu boleh ya Bang ya, nih ya, nih. Misalnya nih ya. 3 perkaranya apa itu? tidak dihalalkan kecuali dalam 3 sifat. Sebentar. Nah ini, kita lanjutkan saja Khalid Basalamah tadi ya nih ya. Kalau kita tertawan oleh musuh, kemudian ditanya berapa jumlah pasukan Islam, misalnya ada 5.000, kita bilang 50.000 misalnya. Untuk menakuti musuh itu berbeda. Celah itu. Celah yang kedua adalah pujian suami istri. Pujian. Kalau suami antum di sini puji istri, Masya Allah, tidak ada wanita tercantik dunia melebihi kamu. Padahal banyak sekali. Atau perempuan mengatakan, Masya Allah, laki-laki paling tampan kamu sudah. Padahal banyak sekali yang lebih tampan dari dia. Contoh. Apa sih? Bang, tapi sebenarnya bukan seperti itu juga. Yang gini loh, ini maksud saya Iya. begini. Di dalam agama Islam, laki-laki itu boleh cari istri nggak dengan hartanya? Cari istri boleh. Boleh. Misalnya, Anda pergi ke puncak Bogor. Oke, di sana mencari istri. Lalu bilang sama istri bahwa Anda di sana tidak punya istri, boleh nggak? Padahal Boleh. di sana kamu sudah punya istri, tapi kamu bilang sama istrimu, saya tidak punya istri lagi, boleh nggak? Enggak boleh. Duh, berat saudara-saudara. Bang, Enggak boleh. loh, di antara boleh berdustanya itu adalah seorang suami kepada istri supaya ridho katanya. Ya mungkin kalau di sana itu masa kita abang ke istri misalkan, duh kamu jelek banget tuh lihat istri tetangga cantik banget kan gitu,
nanti sapu kena kepala mungkin. Loh, nggak boleh begitu. Di dalam agama Islam boleh nggak istri dipukul? Nggak boleh. Waduh, berat saudara-saudara, ini nggak tahu apa-apa tentang agama Islam ini. Aduh, bang turun saja di bawah dulu dah. Pusing kita ngomong-ngomong bang, mumet kepala saya bang. Aduh. Semua yang dikatakan di dalam Al-Quran dibantunya.